Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin nagih, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman, menggoreng ikannya cukup ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja. Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah.
jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar kecap siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep ayam bakar yang terbaru dan paling enak, yaitu ayam bakar teflon. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ekor ayam kampung. Untuk ayamnya ini saya biarkan utuh seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dipotong-potong juga boleh. Kalau mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Kemudian ayamnya kita marinasi, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon. Beri juga sedikit garam atau secukupnya. Kita ratakan ya ke seluruh permukaan ayam. Untuk marinasi ayamnya boleh menggunakan bawang dan garam atau lada bubuk dan garam juga boleh ya. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 genggam cabai merah keriting, 1 genggam cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya ini sengaja saya gunakan banyak karena kepingin yang agak pedas ya teman-teman. Kalau tidak suka terlalu pedas boleh dikurangi. 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri sangrai, 1 sendok makan ketumbar butiran, boleh menggunakan ketumbar bubuk. Semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita masukkan ke dalam chopper. Boleh menghaluskannya menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil bumbunya yang sudah kita haluskan tadi, sudah benar-benar halus. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 7 lembar daun jeruk. Kembali lagi di ayam yang sudah kita marinasi tadi ya. Selanjutnya kita cuci bersih ayamnya. Dan ini hasilnya setelah kita cuci ayamnya, sudah benar-benar bersih. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga daun jeruk. Kemudian tumis bumbu sampai matang aromanya harum. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan juga margarin. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis lagi bumbunya ya. Kira-kira seperti ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita masukkan ayam. Kemudian kita masak lagi sebentar sampai ayamnya berubah warnanya. Setelah kita masak sebentar, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Karena ini saya menggunakan ayam kampung, jadi airnya saya gunakan agak banyak ya. Kalau menggunakan ayam broiler, jangan terlalu banyak airnya karena cepat matang. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. 7 sendok makan kecap manis. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tutup ya seperti ini supaya ayamnya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap. Jangan lupa sesekali dibalik ya supaya yang bagian bawahnya tidak gosong.
Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, saya memasaknya menggunakan metode 7-30-10. 7 menit dimasak, kemudian kita matikan kompornya dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dimasak lagi selama 10 menit. Insya Allah ayamnya sudah empuk dan tentunya bisa menghemat gas LPG. Oke teman-teman, ini tadi ya setelah saya matikan kompornya dan kemudian saya nyalakan lagi. Seperti ini ayamnya sudah agak empuk. Kemudian kita masak lagi sampai bumbunya mengental dan ayamnya empuk. Setelah bumbunya mengental seperti ini dan ayamnya sudah empuk, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga kecap manis. Tambahkan juga sedikit garam ya, karena masih kurang asin. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini nanti hasilnya itu untuk bumbunya medok banget rasanya teman-teman. Pedas, manis, gurih, pokoknya terasa banget. Oke teman-teman, setelah rasanya sudah pas dan ayamnya sudah matang, sekarang kita lanjut untuk memanggang ayamnya. Kalau teman-teman menggunakan teflon, beri sedikit margarin ya, seperti ini kita ratakan ke permukaan teflon. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita masak tadi. Olesi ayam dengan bumbu yang sisa merebet. Olesi ayam dengan bumbu yang sisanya tadi kita memasak ayam ya. Untuk mengolesi bumbunya ini boleh diulangi sampai beberapa kali ya. Panggang ayamnya hingga kedua sisi kecoklatan. Setelah ayamnya selesai dipanggang, selanjutnya kita angkat dan tiriskan, kemudian kita pindahkan di piring saji. Sebelum disajikan, olesi lagi dengan bumbu sisanya tadi ya. Ayam bakar teflon siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep ikan bakar yang super praktis, enak, yaitu ikan nila bakar teflon. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 ekor ikan nila. Untuk ikan nilanya ini sudah saya bersihkan dan juga sudah saya cuci bersih ya. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis ikan lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikan nilanya ini juga sudah saya sayat seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap ke dalam. Selanjutnya kita marinasi. Beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita ratakan. Taburi secukupnya lada bubuk. Boleh menggunakan lada butiran ya, kemudian dihaluskan, diratakan juga ya. Bagian baliknya juga sama, kita taburi. Selanjutnya taburi garam secukupnya, diratakan. Bagian baliknya juga sama ya, kita ratakan sampai merata. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu olesnya. Ada kecap manis, ini saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut membuat sambal untuk pelengkap ikan bakar teflonnya nanti. Bahan-bahannya ada cabai rawit secukupnya, potong kecil-kecil, boleh menggunakan cabai rawit hijau juga. Bawang merah secukupnya, iris tipis-tipis. Satu buah tomat matang ukuran besar, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi untuk bahan sambalnya ini cukup 3 bahan saja ya. Ada cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di mangkok. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau dirasa kecap manisnya masih kurang, boleh ditambah ya. Pokoknya sesuaikan saja selera teman-teman. Oke, seperti ini ya hasil sambalnya.
Sekarang kita lanjut ke tahap membakar ikannya. Sebelum dibakar, kita goreng dulu ikan nilanya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan nila yang sudah dimarinasi tadi. Goreng ikan nila sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Setelah bagian bawahnya sudah kering, sekarang kita balik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan ikan nilanya. Sekarang kita lanjut membakar ikan nilanya. Masukkan semua ikan nila yang sudah digoreng tadi ke dalam teflon. Boleh juga menggunakan panggangan jenis lainnya ya. Kalau saya menggunakan teflon saja karena lebih praktis. Selanjutnya kita oleskan bumbu yang sudah kita buat tadi ke seluruh permukaan ikan nila. Pastikan merata hingga ke dalam sayatan ikan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Sekarang kita balik ikannya ya. Lanjut mengolesi bagian baliknya. Untuk mengoles yang bagian baliknya ini juga sama ya. Usahakan merata hingga ke dalam sayatan ikan. Untuk pengolesan bumbunya ini boleh diulangi. Panggang ikan nilanya sampai bumbunya berkaramel. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah berkaramel. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita pindahkan di piring saji. Jangan lupa sajikan bersama sambal yang sudah kita buat tadi ya. Ikan nila bakar teflon siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak ayam bakar taliwang ala rumahan. Bumbunya super simple. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, ada 1 ekor ayam. Ayam yang saya gunakan ini adalah ayam kampung yang masih muda. Beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Sudah saya cuci bersih. Kemudian beri perasan air jeruk atau air lemon. Sesuaikan yang ada di rumah teman-teman saja. Dan ratakan seperti ini. Bagian baliknya juga sama ya. Beri perasan air jeruk juga. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya. Tidak harus ayam kampung. Selanjutnya beri garam lalu ratakan ke semua bagian ayam. Bagian baliknya juga sama ya, diberi garam dan ratakan seperti ini. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada bawang merah, ini kurang lebih sekitar 16 buah. Kemudian bawang putih 14 siung, 1 genggam cabai rawit merah, 16 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, 6 butir kemiri sangrai. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Kemirinya juga sama, saya potong-potong terlebih dahulu. Cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga sama ya, dipotong-potong semua. Oke, semua bahan bumbunya sudah selesai saya potong. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender. Atau teman-teman kalau mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh ya. Nah, ini hasilnya bumbu yang telah kita haluskan benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 2 iris lengkuas, 2 ruas jahe, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe dan serainya ini saya geprek saja seperti ini.
Kemudian serainya kita potong saja menjadi 3 bagian ya, atau mau ditali juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan. Jangan dikasih minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saat menghaluskan bumbunya itu menggunakan air. Jadi kita tumis sampai airnya itu menyusut, baru nanti kemudian diberi minyak goreng. Nah, kira-kira seperti ini, kadar airnya sudah menyusut. Kemudian beri minyak goreng secukupnya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan juga gula merah dan juga terasi. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, masukkan 5 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan santan. Santan yang saya gunakan ini santan segar. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Beri 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasa teman-teman gunakan, tidak harus kaldu jamur. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah mendidih kita masukkan ayamnya yang telah kita marinasi tadi. Sebelumnya setelah dimarinasi tadi ayamnya sudah saya cuci bersih lagi ya. Ratakan sama bumbunya. Kemudian kita tutup agar ayamnya cepat empuk. Jangan lupa dibalik agar yang bagian bawahnya tidak gosong dan ayamnya matangnya merata. Kemudian tutup kembali. Oke, bumbunya sudah mulai mengental dan kuahnya juga sudah menyusut. Tandanya ayam sebentar lagi matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya setelah ayamnya dimasak. Bumbunya sudah mengental, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Oke, sekarang kita ke tahap membakar ayamnya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian beri sedikit margarin dan ratakan seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya. Lalu olesi bumbu sisa merebus ayamnya tadi ya. Olesi semua bagian ayamnya sampai merata. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang atau bakaran lainnya juga boleh ya, tidak harus teflon. Sesuaikan saja yang ada di rumah. Bagian baliknya juga sama ya, diolesi bumbu. Di tahap membakarnya ini agak lama ya teman-teman, karena untuk mengolesi bumbunya ini sampai diulang 5 kali atau 6 kali ya, agar rasanya itu lebih mantap dan lezat. Oke, ini tahap kelima saya mengolesi bumbunya. Pokoknya harus telaten agar menghasilkan ayam bakar taliwang yang sempurna. Nah, inilah hasilnya, ayam bakar taliwang sudah matang, agak sedikit gosong, tidak apa-apa ya teman-teman, karena namanya juga ayam bakar. Aromanya sangat harum banget. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Sebelum disajikan kita olesi lagi bumbu sisanya tadi ya, sampai merata. Ayam bakar taliwang siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan ikan bakar. Rasanya sangat lezat banget, membuatnya sangat simple, yaitu ikan bakar bumbu kuning tanpa santan.
Bahan-bahan yang kita gunakan yang utama yaitu adalah ikan. Ikan yang digunakan bebas ya teman-teman, mau ikan nila, ikan gurame, ataupun ikan jenis lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya sudah saya buang kotorannya dan telah saya cuci bersih, kemudian disayat seperti ini. Tujuan ikannya disayat supaya bumbunya bisa meresap. Ukuran ikan yang saya gunakan ini campur ya teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil. Kebetulan ini ikannya hasil mancing teman suami. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikannya, beri garam secukupnya, kemudian kita ratakan seperti ini. Beri perasan air jeruk, sama ya juga kita ratakan sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 10 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 15 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah, boleh dikurangi. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di blender. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek seperti ini. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. 30 gram gula merah, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Semua bahan-bahannya sudah siap. Kita kembali lagi di ikan yang telah kita marinasi tadi ya. Ikannya boleh kita cuci seperti ini, hasilnya sudah bersih. Oke, sekarang kita lanjut menggoreng ikannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja. Kalau teman-teman ikannya mau langsung dibakar juga boleh ya, tapi takutnya nanti gampang hancur. Setelah ikannya digoreng, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi. Di sini saya menggunakan mentega kurang lebih 100 gram, kemudian kita cairkan seperti ini. Setelah menteganya cair, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, serai, dan juga gula merah. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita masukkan air secukupnya, kurang lebih 300 ml. Kalau teman-teman menggunakan santan, ukurannya juga sama ya, 300 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1 sendok makan air jeruk atau air lemon, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke teman-teman, bumbunya sudah matang ya. Teksturnya seperti ini, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Bumbu kuning untuk ikan bakar siap digunakan. Oke, selanjutnya langsung saja kita pindahkan ikan yang sudah kita goreng setengah matang tadi di teflon.
ataupun di bakaran jenis lainnya ya, boleh menggunakan arang. Kalau saya menggunakan teflon saja, ambil praktisnya. Kemudian kita olesi bumbu sampai merata. Untuk tahap pengolesan bumbunya ini diulangi sampai beberapa kali ya teman-teman, supaya lebih meresap. Jadi hasil ikan bakarnya seperti ini ya teman-teman, tidak mudah hancur karena tadi ikannya sudah digoreng setengah matang terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini tahap pengolesannya yang terakhir karena tadi sudah saya ulangi sampai 4 kali. Ikan bakarnya kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar bumbu kuning tanpa santan siap untuk disajikan. Pada video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat ikan nila bakar menggunakan teflon. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ini ada 9 ekor ikan nila yang segar dan sudah saya bersihkan. Juga sudah saya garet-garet ya. Selanjutnya beri perasan air lemon atau jeruk nipis juga bisa. Lada bubuk, kemudian ratakan menggunakan tangan juga boleh. Diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap. Untuk bahan bumbunya ini ada 15 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, kemudian cabai merah keriting, dan juga cabai rawit. Resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Ada kunyit sama jahe dan ketumbar. Ini saya menggunakan ketumbar bubuk ya, teman-teman juga bisa menggunakan ketumbar yang butiran juga boleh. Ini semua bahannya saya iris kecil-kecil ya, agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Setelah selesai, oke, langsung saja masukkan ke dalam blender, atau teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek. Masukkan juga ketumbarnya. Nah, ini ya hasilnya bumbu yang sudah saya haluskan. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan ikan nila yang sudah dibersihkan tadi dan sudah dimarinasi. Goreng ikannya terlebih dahulu sebentar ya teman-teman, setengah matang, agar nanti saat dibakar menggunakan teflon tidak gampang hancur ya. Oke, kira-kira seperti ini ya, setengah matang. Kemudian boleh angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, langsung saja tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga aromanya harum. Untuk jahenya ini tidak saya ikutkan blender ya, cukup saya geprek saja seperti ini. Nah, masukkan, ikut ditumis juga, beri garam, kemudian kaldu jamur, dan aduk-aduk lagi. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Luka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah bumbunya sudah harum dan matang, kemudian masukkan kecap. Kurang lebih ini ada sekitar 6 sendok makan kecap. Tumis sebentar saja ya, sampai warnanya berubah saja seperti ini kira-kira ya. Langsung saja saya pindah ke mangkok, karena ini teflonnya mau saya gunakan untuk membakar ikannya. Panaskan teflon, beri mentega atau margarin, dan ratakan agar nanti saat digunakan bakar ikannya tidak lengket. Setelah rata, langsung saja masukkan ikannya. Ikannya ini yang saya bakar 4 dulu ya, karena teflonnya cuma muat 4, sisanya nanti menyusul. Kemudian langsung saja olesi bumbu yang sudah dibuat tadi dan ratakan ke seluruh bagian ikan
sampai ke dalamnya, kepala-kepalanya juga ya. Setelah sudah rata, dibalik. Baliknya juga diolesi sampai merata. Panggang selama kurang lebih 5-7 menit di setiap sisi hingga matang sempurna. Setelah sisi baliknya diolesi bumbu, dibalik lagi agar bumbunya tidak gosong. Teman-teman juga bisa cek ya seperti ini. Kalau rasanya ikannya agak keras, nah itu tandanya ikan sudah matang. Boleh diangkat dan siap untuk disajikan.